Kabut turun perlahan, menyelimuti lereng gunung yang sunyi, tak ada suara, kecuali desir angin, dan sesuatu yang mengawasi. Di tempat ini, waktu terasa berhenti, dan nama itu kembali disebut dengan bisikan Surya Kencana. Sebagian orang percaya, ia hanyalah legenda, tapi bagi mereka yang pernah datang dan merasakan sendiri, nama itu bukan sekadar cerita. Konon, ia adalah pewaris terakhir dari Prabu Siliwangi, seorang raja yang tidak pernah dinobatkan. Seorang penjaga yang tidak pernah terlihat, dan sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian adalah tidak pernah benar-benar pergi. Karena sampai hari ini, di balik kabut Gunung Salak, ada yang percaya Prabu Surya Kencana masih ada di sana menunggu, atau mungkin mengawasi kita. Dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu, terdapat satu garis darah yang tak pernah benar-benar terputus. Garis itu berawal dari sosok besar yang namanya mengguncang tanah Sunda, Prabu Siliwangi, seorang raja agung, pemimpin kerajaan Pajajaran, yang dikenal bukan hanya karena kekuasaan, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kesaktiannya. Dari darahnya, lahirlah generasi penerus, namun tidak semua memilih jalan yang sama. Di antara mereka, muncul satu nama yang jarang disebut dalam kitab sejarah, Prabu Surya Kencana. Ia bukan pewaris tahta yang diumumkan, bukan pula raja yang duduk di singgasana emas, namun banyak yang percaya, justru dialah pewaris sejati, bukan untuk memimpin manusia, melainkan menjaga sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak kecil, ia disebut berbeda. Tatapannya tajam, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ilmu yang ia pelajari bukan hanya tentang dunia nyata, tetapi juga tentang dunia yang bersembunyi di baliknya. Dan ketika kerajaan mulai runtuh, semua garis takdir perlahan mengarah kepadanya. Ketika kejayaan mulai retak, dan bayangan kehancuran perlahan menelan Pajajaran, tak semua orang memilih bertahan. Sebagian melarikan diri, sebagian berkhianat, dan sebagian lagi menunggu akhir, namun tidak dengan Prabu Surya Kencana. Di saat semua mata tertuju pada perebutan kekuasaan, ia justru memilih jalan yang tak dipahami siapapun. Ia pergi tanpa pasukan, tanpa pengawal, tanpa jejak yang bisa diikuti. Hanya satu arah tujuannya, ke dalam hutan yang bahkan para prajurit pun takut memasukinya. Gunung yang diselimuti kabut, yang kini dikenal sebagai Gunung Salak. Malam itu, langit seakan menahan napas, angin berhenti, hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Langkahnya pelan, namun pasti, seolah ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan, melainkan panggilan. Semakin dalam ia masuk, semakin terasa, dunia di sekitarnya mulai berubah, suara-suara asing mulai terdengar, bayangan bergerak tanpa wujud. Dan batas antara nyata dan yang tak terlihat perlahan menghilang. Di titik itulah, Surya Kencana tidak lagi berjalan sebagai manusia biasa. Ia sedang melangkah menuju sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami manusia. Semakin dalam, hutan itu tidak lagi terasa seperti dunia manusia. Udara berubah dingin, bukan karena malam, tapi karena sesuatu sedang mendekat. Langkah Prabu Surya Kencana terhenti. Untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian, namun yang datang bukan manusia. Bayangan bergerak tanpa bentuk yang jelas, suara bergema tanpa arah, dan dari balik kabut muncul satu kehadiran yang menekan, bukan dengan wujud, tapi dengan rasa takut yang nyata. Konon, itulah penjaga batas. Makhluk yang tidak bisa dilawan dengan senjata, tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Ia tidak menyerang, tapi memaksa siapapun yang masuk untuk kembali atau hilang selamanya. Namun Surya Kencana tidak mundur. Ia melangkah maju, satu langkah, dan dunia di sekitarnya bergetar. Daun-daun berjatuhan tanpa angin, tanah bergetar pelan. Dan dalam keheningan itu, terjadi sesuatu yang tidak pernah diceritakan secara utuh. Pertarungan bukan antara tubuh, melainkan antara kekuatan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Energi saling bertabrakan, realitas seakan retak, bayangan berubah bentuk, menjadi lebih besar, lebih gelap, lebih mengerikan. Namun di tengah semua itu, Surya Kencana tetap berdiri, tanpa rasa takut, seolah
Ini memang takdirnya sejak awal, dan di titik itulah, ia tidak lagi sekadar manusia, melainkan bagian dari penjaga keseimbangan itu sendiri. Setelah benturan itu, semuanya tiba-tiba hening, tidak ada angin, tidak ada suara, bahkan hutan seakan berhenti bernapas. Di tengah kehampaan itu, Prabu Surya Kencana masih berdiri sendiri, namun sesuatu telah berubah. Bayangan yang tadi mengancam tidak lagi menyerang. Ia justru menghilang, bukan karena kalah, tapi karena tidak lagi memiliki alasan untuk melawan. Dan disitulah kebenaran itu terungkap. Selama ini, yang ia hadapi bukan musuh, melainkan bagian dari keseimbangan itu sendiri. Dan keseimbangan tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dijaga. Perlahan, cahaya di sekitar Surya Kencana meredup, bukan padam, tapi menyatu dengan hutan, dengan kabut, dengan sesuatu yang tak terlihat, namun selalu ada. Di saat itulah, ia membuat pilihan. Pilihan yang tidak akan pernah tercatat dalam sejarah. Ia tidak kembali ke kerajaan, ia tidak kembali menjadi manusia biasa, karena jika ia pergi, maka batas itu akan runtuh. Dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Maka ia tetap tinggal, bukan sebagai raja, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai penjaga. Penjaga yang tidak akan pernah disebut, penjaga yang tidak akan pernah terlihat. Dan sejak saat itu, Prabu Surya Kencana tidak lagi hidup dalam sejarah manusia, melainkan hidup di antara dua dunia. Dan mungkin, alasan kenapa tempat itu masih terasa berbeda, bukan karena angker, tapi karena ia masih ada di sana. Kalau kita bicara sejarah, tidak ada satupun catatan resmi yang menyebut Prabu Surya Kencana sebagai raja, atau bahkan tokoh nyata dalam struktur kerajaan. Tidak ada prasasti, tidak ada naskah utama, tidak ada bukti tertulis yang benar-benar kuat. Berbeda dengan Prabu Siliwangi, yang jelas tercatat dalam berbagai sumber sejarah Sunda. Lalu muncul pertanyaan besar, kalau Surya Kencana tidak tercatat, kenapa namanya tetap hidup? Kenapa kisahnya tidak hilang? Meski tidak pernah diresmikan oleh sejarah, disinilah batas antara fakta dan legenda mulai kabur. Karena dalam banyak tradisi Nusantara, tidak semua kebenaran ditulis, sebagian dijaga, dan yang dijaga biasanya bukan sesuatu yang biasa. Banyak masyarakat di sekitar Gunung Salak percaya bahwa Surya Kencana bukan sekadar tokoh masa lalu, melainkan entitas penjaga, sosok yang tidak membutuhkan bukti, karena keberadaannya dirasakan. Dan ini yang membuatnya menarik. Jika ini hanya legenda, kenapa cerita yang sama muncul dari generasi ke generasi, dengan detail yang hampir serupa? Namun jika ini fakta, kenapa tidak ada satupun catatan resmi yang berani menuliskannya? Jadi, yang mana yang lebih bisa dipercaya? Sejarah yang ditulis oleh manusia, atau cerita yang bertahan tanpa tulisan? Atau mungkin keduanya benar, hanya saja tidak semua kebenaran diizinkan untuk diketahui. Sejak saat itu, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam hutan Gunung Salak. Namun satu hal yang pasti, tempat itu tidak pernah sama lagi. Kabut turun lebih cepat, suasana berubah tanpa alasan, dan bagi mereka yang pernah masuk terlalu dalam, selalu ada cerita yang sulit dijelaskan dengan logika. Ada yang merasa diawasi, meski tidak melihat siapapun. Ada yang tersesat, padahal jalannya lurus. Dan ada juga yang pulang dengan satu keyakinan baru, bahwa dunia ini tidak hanya satu. Sebagian orang menyebutnya kebetulan, sebagian lagi menyebutnya sugesti. Tapi bagi yang merasakan, itu terlalu nyata untuk sekadar dianggap imajinasi. Dan disinilah cerita ini berubah, bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang sekarang, tentang kita. Karena jika benar Prabu Surya Kencana memilih untuk tetap tinggal, maka artinya, hingga detik ini, masih ada sesuatu yang dijaga, sesuatu yang tidak boleh terganggu. Dan mungkin, alasan kenapa tempat-tempat tertentu terasa berbeda, bukan karena angker, tapi karena kita sedang berada di batas yang tak terlihat, batas yang tidak semua orang sadar bahwa mereka pernah menyentuhnya. Dan jika suatu hari kamu berada di tempat yang tiba-tiba terasa sunyi, terlalu sunyi, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada yang sedang memastikan bahwa semuanya tetap seimbang.
Kalau kamu sampai di titik ini, mungkin kamu juga merasa, cerita ini bukan sekadar cerita, masih banyak kisah seperti Prabu Surya Kencana, yang tidak pernah benar-benar diceritakan secara utuh, bukan karena tidak ada, tapi karena tidak semua orang mencarinya. Jadi kalau kamu ingin terus membuka lapisan-lapisan yang tersembunyi ini, kamu tahu harus kemana. Karena di sini, kita tidak hanya membahas sejarah, kita mencarinya.